Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita lanjutkan materi CRUD kita. Di sini kita akan membuat modul ubah data user. Ya, jadi datanya kemarin kita tampilkan, kita tambah. Sekarang bagaimana mengubah datanya? Membuat modul ubah itu lebih mudah, ya, karena kita cukup buat tombol, buat rute, dan buat fungsi. Tidak perlu buat formnya, karena formnya kita pakai form tambah saja. Form tambah itu kita pakai ulang. Oke, kita langsung saja. Berarti kita buat tombol dulu. Tombol ubah itu tombolnya akan kita buat di sini ya, di kolom-kolom ini. Misalnya kita mau ngubah data B Budi jadi A Budi, misalnya, nanti ada tombol di sini ubah. Oke, seperti biasa untuk ngedit ini silakan buka, ini tutup aja dulu, kita ulang dari awal. Buka user index. Saya tambahkan satu kolom, nama kolomnya adalah aksi. Oke, di for each nya juga kita tambahkan satu td. Nah, td ini kita menggunakan a-link lv url nya itu linknya kita buat admin/user/edit/item add id. Oke, seperti ini. Ya, belum kelihatan. Ini saya tutup dulu seperti ini. Nah, kemudian di sini kita kasih nama edit ya, atau ubah bebas. Edit itu untuk nampilin form editnya, sedangkan update itu untuk proses update-nya. Sama kayak tambah sama simpan. Tambah itu nampilin formnya, simpan itu untuk proses simpannya. Lagi puasa, mau minum saya tidak bisa, makanya serak-serak suaranya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kalau kita mau kasih efek, silahkan kasih kelasnya btn apa ya, biasanya kalau tombol tambah ini info aja, btn sm, biar kecil tombolnya, small. Seperti ini ya. Oke, kemudian tadi kita cek tahapannya. Setelah membuat tombol ubah, bukan ubah ya, edit ya, lebih tepatnya kita edit dan update. Kita buat fungsi untuk edit dan update. Buat fungsi rute, kita buat rutenya dulu. Berarti buka web.php. Sebenarnya kita boleh copy paste dari dua ini ya. Ini untuk edit, ini untuk update. Sama URL nya ini untuk edit, ini untuk update. Untuk update kita tidak pakai post, tapi pakainya put. Untuk edit kita tambahkan di sini ID. Kenapa kita tambahkan ID? Karena di link yang kita buat itu kan admin, user, edit, ada ID-nya. ID yang mau diedit. Ya, nanti kita coba. Kita refresh. Kita klik nih misalnya. Nah, begitu kita klik, maka dia mengarah ke user edit 9. Berarti user ini ID-nya adalah 9. Kalau ini kita klik user edit 8, berarti kita mau ngedit user yang ID-nya 8. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya membuat fungsi edit dan update. Oke, berarti kita buka user controller.
Nah, ini sebenarnya sama dengan simpan dan tambah. Jadi kalau mau di copy paste, saya contohkan ya, saya copy dulu dari tambah, kemudian saya pastekan di sini, saya ganti dengan edit. Nah, bedanya karena di rutenya ada ID yang ini tadi dinamis ini, maka di sini kita tambahkan ID. Oke. Kemudian ini bukan new tapi app user find or fail. Ya, seperti ini. Kemudian actionnya bukan simpan tapi actionnya adalah update. Metodenya menggunakan put, nama tombolnya update. Oke, formnya tetap sama. Oke, sekarang kita klik ya, klik. Nah, maka tampil nih, kita mau ganti nama Budi misalnya, nama Budi. Kalau misalnya kita klik di Wati, maka kita mau mengubah Wati misalnya. Ya, ini tinggal kita sesuaikan. Tombolnya pun ngikut dinamis ya, ngikut dinamis. Nah, kalau nama ini nanti bisa diganti lah, bisa diganti. Oke, berikutnya kita buat lagi fungsi untuk update. Request, oh sorry, salah. Request seperti ini. Ya. Nah, untuk update ini, bentar ya, saya lihat modul dulu, saya agak lupa. Ubah data. Nah, untuk update ini rutenya juga pakai ID ya. Ini rutenya juga menggunakan ID. Sehingga di sini berarti koma ID. Ya, koma ID. Nah, kemudian actionnya dia menggunakan array. Ini ya, bedanya nanti di sini. Oh, ini ada yang salah ini. Ini ada yang salah, action ini kita ganti, kita buat seperti ini, koma ID. Udah, ini seperti ini. Dijadikan array ya. Array itu kan bisa pakai ini, bisa juga pakai kata array, buka kurung, tutup kurung. Oke, kita lanjutkan. Kita cek dulu di sini. Ini sekalian kita ganti lah ini ya, kita ganti nih. Update data, tambah. Oke. Kita buka formnya. User form. Nah, ini kita ganti jadi nama tombol. Oke. Jadi kan otomatis dia ngikutin tombolnya. Kalau tombolnya simpan, nanti dia jadi simpan data. Kalau tombolnya update, nanti dia jadi update data. Oke, berikutnya kita buat validasi. Nah, tadi saya katakan sama kan. Ini boleh kita copy. Nih, dari request ini sampai sini. Oke, kita paste. Nah, yang pertama ini dulu ya. Kita ganti jadi app user find or fail ID. Udah selesai. Berikutnya data sudah diupdate. Nah, permasalahannya adalah unique. Unique ini harus kita tambahkan. Kita lihat snippetnya. Unique ya, call user, tabelnya, kolomnya email, exceptnya itu kecuali ID. Bentar ya, validasinya agak beda. Pelanggan, nama, ID, ya bener. ID-nya itu kita ambil dari variabel seperti ini, titik ID. Oke, seperti ini. Jadi validasinya masih sama. Kenapa validasi ini berbeda?
Karena kan gini ya, kita kan mau ngupdate data. Datanya misalnya emailnya Wati. Nanti dia ngecek, ada nggak Wati di dalam tabel user? Ada, ya kan? Wati yang kita sendiri kan jatuhnya kan, seperti itu. Nah, oke, kita coba Wati Wawa misalnya, passwordnya sama, muncul data sudah diupdate. Kita cek, muncul di sini Wati Wawa. Kalau seandainya Wati ini mau kita ganti jadi Ani 1 harusnya tidak boleh ya, harusnya tidak boleh. Ini ya, dia katakan email sudah dipakai ya, jadi dia hanya boleh menggunakan email dia sendiri, Wati Wawa 1. Oke, ini kalau misalnya kita maunya setelah diklik tombol update dia langsung menuju ke sini. Nah, maka kita ganti redirectnya, bukan back tapi kita pakai redirect admin /user/index ya, admin /user/index. Oke, kita coba dulu. Oke, jadi dia setelah diklik akan menuju ke admin /user/index seperti ini ya, dengan pesan data sudah diupdate. Ini datanya. Oke, sampai sini sudah selesai untuk proses update data. Oke, kita bahas kodenya ya. Pada saat kita klik B Budi ini, oke, kemudian di sini kodenya adalah ada ID yang di bawah. ID-nya yang mana? ID-nya yang ada di URL ini 9 ini akan tersimpan di user edit 9 berarti ya. Kemudian di fungsinya akan tersimpan di variabel namanya $id. Kemudian kita gunakan fungsi Laravel namanya find or fail. Sesuai namanya, temukan atau fail, gagal. Jadi dia akan cari ada ndak user yang ID-nya 9. Kalau ada, nanti akan ditampilkan otomatis oleh Laravel di kolom-kolomnya ini. Kalau misalnya usernya nebak-nebak 90 misalnya, maka dia muncul not found. Berarti fail, dia tidak bisa find, tidak ketemu ya. Nah, jadi menghindari user itu bisa nebak-nebak di URL-nya. Kemudian ini seperti biasa, ini untuk buat action-nya, dia bawa ID yang mau diedit. Metodenya menggunakan put, bukan post. Kemudian ini validasi, tadi juga sudah kita bahas validasinya. Sama ya, validasinya sama saja. Cuman kalau kita mau buat kondisi itu gini aja. Bisa jadi nanti di sini kita buat if jika request password sama dengan kosong, tidak sama dengan kosong ya, tidak sama dengan kosong berarti ya passwordnya ada isi, berarti orang ini hanya ingin ganti nama, dia tidak ganti password. Nah, require di passwordnya itu bisa kita hilangkan. Oh, lupa kita nambahin ya. Oke, jadi passwordnya tidak ada require seperti ini. Nih, dia cuma ganti nama saja ya. Kenapa kita harus validasi? Karena kalau tidak kita validasi seperti ini misalnya, nah pada saat misalnya user cuma ganti nama nih, niatnya Budi Santoso misalnya, pada saat dia klik update, passwordnya juga diupdate walaupun kosong ya, passwordnya jadi password kosong dong, seperti itu nih. Dari itu kita buat kondisi seperti tadi. Oke, sampai di sini saya cukupkan dulu videonya untuk update data. Nanti berikutnya kita akan membahas bagaimana cara menghapus data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.